Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak dosen kita, Bapak Mursal MPDI, dan kepada teman-temanku semua yang kami banggakan. Baiklah, sebelum saya presentasi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Raka Salam Kaula, NIM 1204041546. Saya anggota dari kelompok 3, kelompok hadis MD, yang akan membawakan materi tentang hadis prinsip-prinsip berdakwah. Baiklah, sebelum kita mengacu kepada prinsip-prinsip dakwah, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu definisi dakwah tersebut. Jadi bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Ali Imran surat ketiga ayat 104, yang artinya langsung saja, hendaklah di antara kalian ada kelompok yang mengajak kepada khair, menyuruh yang kepada ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dari ayat yang disebutkan tadi, maka ayat tersebut merupakan ungkapan yang sangat relevan dengan kegiatan dakwah. Jadi aktivitas dakwah sendiri pada awalnya hanyalah merupakan tugas sederhana, yakni kewajiban untuk menyampaikan apa yang diterima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun juga diperintahkan untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat, yaitu dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dituturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas sudah dijelaskan bagaimana perintah berdakwah itu dianjurkan. Jadi dakwah itu dianjurkan untuk masing-masing individu. Setiap individu juga berkewajiban untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Pun dalam dasar-dasar berdakwah, kita berdakwah harus berdasarkan sumber. Apa sumber kita? Yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Nah, kita sudah mengetahui tentang definisi dakwah dan dasar-dasar dalam berdakwah. Maka langsung saja kita mengetahui apa itu prinsip-prinsip dalam berdakwah. Yang pertama, dalam berdakwah, kita harus berdakwah kepada tauhid, karena itu merupakan dakwah yang paling utama dan yang paling mulia. Dengan dakwah kepada tauhid berarti kita mengajak kepada derajat keimanan yang paling tinggi. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri, rintangan dari jalan. Dan malu merupakan salah satu cabang iman. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah dan tidak diterima kecuali setelah sahnya cabang yang paling utama ini, yaitu tauhid. Dan prinsip selanjutnya dalam berdakwah, kita harus mempunyai sifat yang lemah lembut dalam berdakwah. Al-Quran dan Sunnah menganjurkan agar kita memiliki sifat lemah lembut kepada orang yang kita dakwahi. Dengan sifat lemah lembut tersebut akan banyaknya membawa keberuntungan, dan Allah memberi anugerah kepada nabinya berupa sikap lemah lembut kepada para hamba Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159, yang artinya, maka disebabkan dari rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dan Rasulullah pun memberikan contoh agar kita bersikap lemah lembut dalam berdakwah. Dalam suatu riwayat, Anas bin Malik berkata, tatkala kami berada di masjid bersama Rasulullah, tiba-tiba datang orang Arab gunung. Dia kencing di masjid. Para sahabat berkata, jangan-jangan kencing di situ. Lalu Rasulullah bersabda, jangan kamu putus kencingnya, biarkan dia sampai selesai kencingnya. Selanjutnya Nabi memanggilnya lalu berkata, sesungguhnya masjid ini tidaklah dibolehkan sedikit pun terkena air kencing dan tidak pula terkena kotoran. Sesungguhnya masjid ini untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat, dan untuk membaca Al-Quran, atau semisal yang dikatakan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah menyuruh seorang laki-laki dari suatu kaum ambil air. Orang itu membawakan satu timba air. Lalu Rasulullah menyiram tempat yang kena kencing. Hadis riwayat Muslim. Dan prinsip yang ketiga itu seorang dai dalam berdakwah itu prinsipnya memudahkan dan bukan menyulitkan. Dan dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian bersikap memudahkan dan jangan menyulitkan. Hendaklah kalian menyampaikan kabar gembira dan jangan membuat mereka lari, karena sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan dan bukan untuk menyulitkan. Setiap dai wajib melihat objek dakwahnya dengan jiwa dan pandangan seorang yang pendidik, yang penuh kasih sayang, rendah hati, dan pemaaf. Senantiasa mengharap kebaikan atas diri objek dakwahnya, bukan malah memandang objek dakwah dengan penuh kepura-puraan dan soalim, berusaha menampilkan kesan di hadapan mereka bahwa dirinya merasa paling pintar di muka bumi. Dari sinilah dai wajib berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar akalnya, sehingga memudahkan apa-apa yang terasa sulit dan menjelaskan apa-apa yang belum jelas bagi mereka. Dan salah satunya dalam berdakwah menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami. Dan tidak perlu menggunakan makna kata yang terlalu tinggi sehingga sulit dimengerti kepada objek yang kita dakwahi. Dan prinsip selanjutnya ialah dalam berdakwah yaitu kita harus sabar. Umar radhiyallahu anhu berkata, dan kami merasakan bahwa sebaik-baiknya hidup ini dilalui dengan kesabaran. Sabar adalah sifat yang sangat penting bagi seorang juru dakwah yang menginginkan dakwah Islam dan sunnahnya berhasil. Karena pemahaman manusia terhadap dakwah sangatlah beragam, sementara syubhat terus berebak. Yang tentunya semuanya itu sangat berpengaruh terhadap respon manusia dalam menerima dakwah itu. Maka respon mereka terhadap dakwah sesuai dengan ukuran kesabaran yang ada pada diri seorang dai. Karena kesabaran memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa-jiwa manusia. Dalam hal ini Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Dan prinsip yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu dalam berdakwah kita harus ikhlas. Seorang dai harus memurnikan niatnya untuk mengajak kepada agama Allah, semata-mata mencari ridhonya, bukan mengajak kepada dirinya sendiri. Bukan untuk berniat untuk mengumpulkan harta, meraih jabatan, mencari suara, atau tujuan dunia lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari semua jenis amalan kecuali yang murni. Itu maksudnya ikhlas untuknya dan untuk mencari wajahnya. Dan Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 90, artinya katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat. Baiklah, terakhir kesimpulan, yaitu kesimpulannya prinsip-prinsip metode dakwah. Menurut hadis Nabi, dari prinsip metode dakwah artinya ruh atau sifat yang menyemangati atau melandasi berbagai cara atau pendekatan dalam kegiatan dakwah.
Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan juga sangat berterima kasih kepada Bapak dosen kita yang telah memberikan materi kepada kita semua, sehingga ilmu-ilmu yang kita sama-sama saksikan secara sama semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا